yang diinginkan, yang akan menentukan jenis pamor yang akan dihasilkan nanti, yang dimana pamor tersebut juga akan bermakna tertentu yang mewakili harapan atau cita-cita seseorang. Itu adalah proses tempat lipat. Setelah tempat lipat itu diselorok, diisi dengan baja. Maksudnya adalah memperkuat sesuatu yang lemah, menyempurnakan sesuatu, mempertajam sesuatu itu dengan adanya selorok atau baja, atau disebut juga sebagai aten atau inti daripada bilah keris. Itu selalu ada aten atau baja yang tajam. Maknanya supaya hati kita, rasa kita menjadi tajam untuk mengerti kondisi alam semesta, untuk mengerti kondisi sesama manusia, untuk harafiah atau inti person yang bukan dilabeli ya. Jadi dipanggil seorang empu itu apa? empu itu secara harfiah atau secara bahasa ada yang mengatakan nanti akan bermakna sebagai seorang yang mumpuni dalam hal-hal tertentu. Maka empu itu kalau dalam konteks masyarakat Jawa atau kita sebut kalau kalangan akademik kita sebut sebagai profesor. Dia adalah ahli di bidangnya, itu disebut sebagai empu. Maka ada juga istilah empu batik, ada juga istilah empu tari. Demikian juga dengan keris, dengan pusaka. Orang yang ahli mencurahkan segenap jiwa raganya untuk berkarya keris secara sepenuh hati, itu disebut sebagai empu. Termasuk juga dia harus memiliki kompetensi yang tinggi terhadap pengetahuannya terhadap pusaka. Dia akan layak disebut sebagai empu. Alur pembuatan keris dalam artian pastinya kan ada kayak tradisi atau ritual-ritual khusus. Untuk proses pembuatan keris selalu diawali dengan adanya proses tirakat. Tirakat adalah proses mesu batin seseorang sebagai simbol kesungguhan hatinya, sebagai tahapan untuk membersihkan dirinya, membersihkan hatinya sebelum memulai proses pembuatan pusaka yang nantinya akan mewakili jati diri seseorang. Maka harus diawali dengan adanya laku tirakat, dengan adanya puasa, dengan adanya gelar sesaji yang merupakan simbol doa-doa harapan-harapan kepada Sang Pencipta, itu dilakukan terlebih dahulu. Kemudian ada proses awal tempa itu masuh. Masuh itu maksudnya adalah mencuci, membasuh besi dengan api supaya kotoran-kotoran itu menjadi bersih. Secara makna masuh juga berarti bahwa seorang harus mampu membersihkan hatinya, harus mampu mensucikan hatinya sebelum dia mulai berkarya yang nantinya akan dipegang seseorang. Itu proses masuk. Kemudian setelah masuk itu ada proses tempalipat dengan dimasuki bahan pamor. Di tempalipat dengan jumlah yang diinginkan, yang akan menentukan jenis pamor yang akan dihasilkan nanti, yang dimana pamor tersebut juga akan bermakna tertentu yang mewakili harapan atau cita-cita seseorang. Itu adalah proses tempalipat. Setelah tempalipat itu diselorok, diisi dengan baja. Maksudnya adalah memperkuat sesuatu yang lemah, menyempurnakan sesuatu, mempertajam sesuatu itu dengan adanya selorok atau baja, atau disebut juga sebagai aten atau inti daripada
bilah keris itu selalu ada aten atau baja yang tajam. Maknanya supaya hati kita, rasa kita menjadi tajam untuk mengerti kondisi alam semesta, untuk mengerti kondisi sesama manusia, untuk dapat tajam menuju ke atas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ada selorok. Dan setelah jadi pada akhir proses pembuatan keris itu ada tahapan namanya nyepuh. Nyepuh itu memasukkan besi yang membara ke dalam air. Dalam konteks teknis itu fungsinya adalah sebagai proses pengembalian sifat baja untuk mengunci karbon di dalam baja yang telah muda karena dibakar, disepuh supaya kembali tajam, itu maknanya. Tapi sepuh itu juga berarti menuakan apa yang dituakan adalah isoteri atau isi daripada keris tersebut. Isi maknanya adalah sebagai filosofi, pesan-pesan yang ada di dalamnya juga. Itu tahapan-tahapan pembuatan keris yang nantinya juga harus diakhiri dengan adanya toto coro pocoro selamatan tutupan. Kemudian bisa diserahkan kepada pemesannya. Salam budaya. Para pegiat seni budaya khususnya yang kami hormati, di sini kami menghadiri peresmian Besalen yang ada di Sraten, khususnya Banyu Biru dekat ya. Karena apa Besalen ini harus kita lestarikan? Saya sangat berbangga hati di Kabupaten Semarang sekarang ada Besalen. Besalen adalah membuat keris khususnya. Mengapa saya membawa buku ini? Karena tercatat di buku ini bahwa dulunya ketika zaman Mojopahit di daerah Sraten inilah atau Banyu Biru khususnya di daerah Tuntang ada paguyuban empu ya yang namanya Pikulun ya. Buku ini bercerita bahwa Empu Pikulun itu tegesipun pakempalan para empu nalika wonten nagari Mojopahit kadosta dusun Tarwangsa, Majasta, Banyu Biru, Tembayat, Serang. Lah niki Banyu Biru Tuntang khususnya pun mriki catat. Berarti apa? Bahwa dulu nenek moyang kita itu di daerah Banyu Biru ini ada empu. Nah sekarang melalui generasi muda membuat Besalen ini sebagai tanda bukti penerus Tosan Aji dilestarikan. Ya, saya salut sekali bahwa di sini Mas siapa tadi? Ridwan. Mas Ridwan, ya. Mas Ridwan itu kuliah di Jogja, mengambil khusus perkerisan atau metalurgi. Nah, saya berpesan kepada generasi muda khususnya banyak-banyaklah menggali tentang budaya, khususnya filosofinya. Jadi filosofi itu adalah tuntunan kehidupan yang bisa diterapkan dalam kesehari-hariannya. Karena melalui budaya dan filosofi itu bisa menjernihkan pola pikir dan perjalanan kita untuk menuju apa? Menuju kebaikan, menuju ketentraman. Mudah-mudahan hal ini saya berpesan kepada generasi muda khususnya di Kabupaten Semarang, bergiatlah menggali nilai-nilai budaya adiluhung. Terima kasih, salam budaya merdeka.
Mas.